Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 19 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati-hati Penyakit Tuli. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 20 ayat 7 dan ayat yang ke-12. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada pekerjaan yang sangat sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki kerendah hatian dan orang-orang yang tidak pernah mau belajar bagaimana hidup menjadi lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hati-hati penyakit tuli. Sewaktu kita mendengar tema ini, maka tentunya penyakit tuli ini dikenakan bagi mereka yang memang tuna rungu. Mereka yang memang tidak bisa mendengar, sehingga menjadi tunawicara. Sehingga tunarungu seringkali dikaitkan dengan tunawicara. Karena tidak bisa mendengar, maka dia tidak bisa berbicara. Jadi orang-orang yang tidak mampu mendengar sebetulnya bisa berbicara. Namun karena tidak mampu mendengar, tatkala dia berbicara pun dia tidak bisa mengenal suaranya, tidak mengetahui kalimat yang diucapkannya di dalam pendengaran. Demikian juga itu kemudian terjadi pada orang lain. Sewaktu orang yang tuli itu kemudian mendengar orang berbicara pun dia tidak bisa kemudian menafsirkannya. Sehingga kemudian ada yang disebut dengan bahasa gerakan, bahasa tubuh bagi mereka yang tunarungu dan tunawicara. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu bagi kita yang memiliki kondisi fisik dan raga yang normal, kita bisa berkata, saya tidak tuli dan saya tidak buta. Tetapi firman Tuhan berkata pada bagian firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi, ayat yang ke-12 dikatakan, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Kalau kaitannya dengan ayat yang ke-7, orang yang benar bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Memiliki telinga yang bisa mendengar dan memiliki kemudian mata yang bisa melihat, tidak bisa kemudian berjalan sedemikian rupa, berjalan kemudian mengalir saja. Tidak seperti demikian. Kita melihat banyak orang yang fungsi pendengarannya itu masih baik, tetapi dia tuli. Banyak orang yang fungsi bicaranya kemudian itu baik, tetapi dia menjadi bisu. Dia hanya bisa mendengar untuk hal-hal yang buruk, dan dia hanya bisa bicara juga untuk hal-hal yang buruk. Sehingga seni mendengar dan seni berbicara, kalau berbicara itu sebagai sebuah seni dalam kehidupan, itu harus ditaruh di dalam kebenaran firman Allah. Mari kita berbicara tentang seni. Seni itu adalah sebuah perpaduan warna, perpaduan gerak, perpaduan bunyi-bunyian. Kalau perpaduan gerak yang indah itu namanya menari. Perpaduan warna yang indah itu namanya melukis. Perpaduan suara yang indah itu namanya musik. Dengan demikian seni berbicara yang dibawa terang firman Allah dan seni mendengar yang dibawa terang kebenaran firman Allah, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Sahabat seperjalanan, kalau kita sebagai orang-orang berdosa, maka telinga kita hanya senang kepada pujian, hanya senang dengan penghormatan, hanya senang dengan kata-kata yang indah, sekalipun pujian, penghormatan, kata-kata yang indah itu tidak sesuai dengan keberadaan kita, dengan kenyataan fakta tentang siapa kita senang mendengarnya. Sehingga yang namanya pujian, sanjungan, penghormatan, walaupun salah kita akan sebut ya, haleluya, amin. Waktu seseorang menyebut kita itu hal-hal yang baik dalam diri kita, maka pintu terbuka lebar-lebar. Tetapi apakah itu sebagai telinga yang benar? Telinga yang benar justru di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal dan seluruh bagian Alkitab adalah orang-orang yang siap mau menerima teguran firman Allah. Tidak hanya penghiburan, tidak hanya kekuatan, tidak hanya janji-janji yang sedemikian indah yang berasal dari Allah. Janji penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, senang kita mendengarnya. Namun kita menjadi tuli, tatkala berbicara ada koreksi-koreksi, ada evaluasi, ada perbaikan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk hal-hal yang kurang dalam diri kita. Dan itu barulah telinga yang benar, telinga yang mendengar. Bukankah bangsa Israel menjadi bangsa yang bebal, tegar tengkuk, tidak bisa membedakan tangan kiri dan kanan?
Apa yang diperintahkan Tuhan tidak dilakukan, apa yang dilarang Tuhan yang dilakukan. Ini adalah kelompok orang yang tuli, orang yang tidak mau mendengar. Orang yang tidak mau mendengar, maka jalan hidupnya akan terperosok kepada jurang. Jurang kesalahan, jurang kegagalan, dan jurang keberdosaan. Sehingga sahabat seperjalanan, sewaktu kita berbicara tentang tema hati-hati penyakit tuli, itu bisa terjadi kepada kita. Demikian juga hati-hati menjadi mulut yang bisu. Kita bisu sewaktu kita mengatakan hal-hal yang benar, tapi kita bisa mengucapkan kata-kata yang kotor, menjadi mudah berbicara, memarahi orang, memaki orang, merendahkan orang, memfitnah orang, bikin hoax, bikin gibah, bikin gosip. Lancar mulut kita berbicara. Tetapi sewaktu berbicara tentang kebenaran, mulut kita berbicara, maka pendengar yang pertama adalah diri kita sendiri. Sewaktu kita memberikan nasihat-nasihat yang baik, itu kepada diri kita sendiri. Setelah kita mengalami perubahan, maka kata-kata yang kita keluarkan yang baik itu kepada orang lain akan berdampak. Seindah apapun kalimat kita, seindah apapun kata-kata yang kita ucapkan, namun yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan hidup kita, orang tidak akan mau mendengar. Dan kita akan diberi namanya munafik. Kita akan diberi namanya orang bermuka dua. Kita akan diberi nama, yaitu orang yang hidupnya itu tidak asli. Apa yang di luar, apa yang di dalam itu tidak sama. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berhati-hatilah. Punya penyakit tuli, punya penyakit bisu. Bagaimana caranya? Ayat yang kita baca tadi pada ayat yang ke-7. Orang benar itu bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Apa itu bersih kelakuannya? Baik dalam tindakan, dalam hidup, termasuk juga di dalam mendengar, termasuk juga di dalam bicara. Sewaktu kehidupan kita bisa menggunakan telinga dengan benar dan baik, menggunakan mulut kita dengan benar dan baik. Apa yang firman Tuhan katakan? Orang yang benar bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kalau berbicara tentang berbahagialah keturunannya, maka itu adalah warisan. Sahabat seperjalanan, kita bisa mewariskan apapun ke dalam keturunan kita. Yang umumnya kalau berkaitan dengan warisan berarti apa? Harta benda, finansial, berbagai macam yang kita tinggalkan. Karena kita akan meninggal. Yang lebih tua akan lebih cepat meninggal. Dan itu diwariskan. Tetapi warisan yang paling luar biasa adalah keteladanan hidup. Sebuah kehidupan yang benar yang firman Tuhan katakan orang-orang benar bersih kelakuannya. Sewaktu kita menjadi orang-orang yang bersih kelakuannya, maka kita akan jadi orang benar. Dan orang benar, dia tahu dengan jelas bagaimana memfungsikan telinganya dengan benar, memfungsikan mulutnya dengan benar. Terbukalah kepada teguran, terbukalah pada pengajaran firman Allah. Dan berbicaralah sewaktu kita berbicara. Kalau hal-hal yang sifatnya mengevaluasi, mengkritik orang, maka yang pertama kali harus dievaluasi adalah bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kritiklah dirimu, evaluasilah dirimu, berubahlah. Sewaktu engkau menjadi berubah, apa yang menjadi kata-kata yang engkau ucapkan, itu ada pada dirimu, barulah kata-katamu akan dihargai orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biarlah kami, sebagaimana firman Tuhan katakan, orang benar akan bersih kelakuannya dan berbahagialah keturunannya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.